Ini adalah keluarga Zaman, keluarga asal Bangladesh yang memutuskan untuk keluar dari negaranya dan menetap di Ontario, Kanada. Harapannya supaya anak-anak mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik dari ayah ibunya. Sayangnya, harapan mereka ini nggak akan pernah terwujud. Apa yang terjadi pada keluarga Zaman? Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja kita rangkum bareng isi Google. Mumtaz dan Munirus Zaman, mereka adalah pasangan asal Bangladesh. Setelah menikah, mereka berdua ini memutuskan untuk pindah ke Ontario, Kanada dan membangun keluarga yang jauh lebih baik. Ontario dari pagi sampai malam buat mencari penumpang. Munirus adalah tipikal cowok yang pendiam tapi rajin banget bekerja. Dia tuh sering banget dapat penghargaan sebagai supir taksi terbaik dari perusahaannya. Mumtaz Zaman, sang istri, dia ini gak kerja, tapi dia sangat pinter mengelola keuangan keluarga. Setiap hari sepulang dari kerja, Munirus ini bakal ngasih semua penghasilannya ke istrinya, dan istrinya bakal nyisihin mana buat tabungan dan mana untuk kehidupan sehari-hari. Lama-kelamaan tabungan keluarga Zaman ini pun banyak dan cukup untuk beli satu properti atau gedung ya. Gedung ini pun disewakan, hasil sewanya ditabung lagi sama Mumtaz sampai akhirnya cukup buat beli gedung kedua dan seterusnya. Akhirnya keluarga Zaman ini punya usaha penyewaan gedung atau properti. Karena keuangan keluarga Zaman ini mulai bagus, mereka pun berhasil beli satu rumah yang cukup besar dan mewah di sebuah perumahan di Kanada. Anak-anak mereka juga mereka sekolahkan di sekolah-sekolah terbaik di Kanada. Tapi keluarga ini bisa dibilang cukup unik ya. Walaupun mereka udah dibilang sebagai orang kaya, tapi Munirus tetap kerja sebagai supir taksi. Keluarga Zaman ini punya 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama mereka laki-laki bernama Menhaz Zaman. Menhaz ini adalah anak kebanggaan keluarga Zaman. Dia anak baik-baik, gak pernah bikin onar, selalu nurut sama kedua orang tuanya. Nilai-nilainya di sekolah juga selalu bagus dan dia ini bisa dibilang anak yang berprestasi. Tapi sayangnya Munirus dan juga Mumtaz gak tahu kalau di sekolah Menhaz sama sekali gak punya temen. Setiap hari dia sekolah, pulang langsung dijemput sama ayahnya. Sampai rumah Menhaz langsung masuk kamar. Dan di kamar ternyata Menhaz ini main game sampai besok paginya. Dan terus kayak gitu setiap hari. Menhaz bisa dibilang bener-bener gak punya kehidupan di dunia nyata. Dia gak punya teman, tapi di dalam game online-nya, mungkin kalau kalian yang suka main game online tahu ya, di dalam game online itu kan bisa kayak ngechat gitu ya satu sama lain sesama player. Dan di dalam grup chat game online ini Menhaz punya banyak banget teman. Di dunia nyata Menhaz itu hampir gak pernah ngomong, gak pernah ngobrol, sama orang tuanya aja tuh jarang banget ngobrol. Sedangkan di dalam chat atau grup chat di game online-nya Menhaz ini vokal banget. Dia bisa menceritakan segala hal, bahkan dia tuh curhatnya tentang apa yang dia alami di kehidupannya itu ke teman-teman di dalam game online-nya. Ya bisa dibilang Menhaz lebih hidup di dalam game online-nya daripada di kehidupan nyata. Beda banget sama adiknya yang bernama Malesa Zaman. Malesa ini punya banyak teman, dia sering ikut party, pulang malam, bahkan dia pernah ketahuan minum-minuman dan pacaran. Hal yang dilarang banget sama kedua orang tuanya. Karena keluarga Zaman ini adalah keluarga muslim ya. Walaupun mereka tinggal di Ontario, Kanada, keluarga ini tuh masih memegang prinsip-prinsip Islam secara teguh gitu ya guys.
Meskipun begitu, Melissa ini anak yang mandiri, dia kerja part-time sebagai kasir dan sekolahnya tetap jalan, ya walaupun nilainya pas-pasan. Monirus dan juga Mumtaz, mereka ini punya impian, kelak anak laki-laki mereka bisa jadi insinyur dan anak perempuannya bisa jadi dokter. Dan Menhas berhasil mewujudkan impian kedua orang tuanya. Dia diterima di York University of Toronto di jurusan teknik mesin. Ini adalah salah satu universitas bergengsi di Kanada. Mumtaz dan juga Monirus seneng banget, mereka benar-benar bangga. Akhirnya anak mereka akan benar-benar jadi insinyur. Menhas ini adalah orang pertama di keluarga Zaman yang berhasil kuliah dan di Kanada. Bayangkan ya guys, bagaimana bangganya kedua orang tua Menhas. Kabar Menhas yang diterima di York University of Toronto dengan cepat menyebar ke komunitas Bangladesh yang ada di Kanada. Semua orang ikut senang dan bangga banget. Akhirnya ada anak pengungsi dari Bangladesh yang berhasil jadi insinyur di Kanada. Walaupun sebenarnya belum jadi insinyur ya guys, baru akan atau calon insinyur. Jadi mahasiswa baru, apalagi kaum minoritas, pasti bukan hal yang mudah. Apalagi Menhas ini belum juga punya teman. Buat melampiaskan kesedihannya, Menhas ini main game. Setiap hari dia begadang main game. Akhirnya nilai-nilai kuliahnya ini anjlok, banyak mata kuliah yang harus diulang di semester berikutnya. Sayangnya di semester selanjutnya ini gak ada perbaikan sama sekali. Nilai-nilai Menhas tuh tetap aja anjlok. Di tahun kedua perkuliahan, Menhas pun dikeluarkan. Dia drop out dari kampusnya. Di sini Menhas baru merasa panik dan ketakutan. Gimana kalau sampai kedua orang tuanya tahu? Mereka pasti marah, mereka pasti malu. Keluarganya ini bakal jadi bahan gunjingan. Semua orang, bahkan komunitas Bangladesh di Kanada bakal menggunjing keluarganya. Orang tuanya bakal malu banget. Menhas mulai merasa tertekan pada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia ciptakan sendiri. Menhas memilih buat bohong. Dia terlalu takut buat bilang ke kedua orang tuanya kalau dia ini udah di drop out. Akhirnya setiap pagi Menhas keluar dari rumah, dia bilangnya berangkat kuliah. Sampai kampus dia nyari tempat sepi, terus dia main game. Sampai sore baru dia pulang. Besoknya dia mungkin ke gym atau dia nongkrong di warnet. Sampai sore baru dia pulang. Terus-terusan kayak gitu selama 4 tahun. Bayangkan guys, kedua orang tuanya tuh bener-bener gak tahu sama sekali. Karena Menhas itu setiap akhir semester selalu bilang nilai kuliahnya bagus, semua perkuliahannya berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Dan kedua orang tuanya ya percaya aja, karena Menhas ini kan gak pernah bikin ulah gitu ya. Sampai akhirnya satu ketika kedua orang tuanya Menhas ini bikin satu acara di rumah mereka untuk merayakan 25 tahun pernikahan Muniras dan juga Mumtaz. Dia ngundang banyak keluarga, kerabat dan juga tetangga. Acaranya berjalan dengan lancar, semua orang seneng dan bahagia. Menhas bahkan dia tuh ngasih speech gitu. Dia bikin para tamu undangan benar-benar tersentuh. Di tengah-tengah acara ada satu sepupunya Menhas. Dia ini nyamperin dan dia bilang, "Kak, tahu nggak? Aku baru aja diterima di York University. Kita bakal satu kampus." Menhas gak bisa berkata-kata. Dia seakan-akan mendengar petir. Kakinya tiba-tiba lemes. Menhas bener-bener gemeteran. Dia ketakutan banget. Dia takut kebohongannya selama 4 tahun bakal terbongkar. Menhas yang ketakutan banget kebohongannya ini bakal terbongkar setelah sepupunya diterima di kampus yang sama. Menhas pun memutuskan buat kembali berbohong.
Menhas bilang ke kedua orang tuanya, ke kakaknya, ke neneknya, kalau tanggal 28 Juli 2019 dia bakal diwisuda. Munirus dan Mumtaz benar-benar bahagia banget. Dia benar-benar bangga, udah kayak mimpi. Menhas bakal jadi orang pertama yang punya gelar sarjana, jadi insinyur di keluarga mereka. Apalagi ini dari universitas bergengsi di Kanada. Munirus dan juga Mumtaz sampai bilang, Menhas, kalau kamu mau lanjut S2 silahkan. Ayah dan ibu dukung dan bakal biayai semua kebutuhan kamu. Itu kan kayak impian semua orang gak sih guys? Bisa kuliah dengan tenang dan disupport semuanya tanpa harus memikirkan biaya. Tapi sayangnya ini bukan impiannya Menhas. Kalian ingat gak? Di awal kan aku sempat bilang kalau Menhas ini punya satu grup chat di game online-nya. Dan dia vokal banget di situ. Dia benar-benar cerita, curhat mengenai semua masalah hidupnya di grup chat tersebut. Banyak fakta-fakta yang Menhas sampaikan di grup chatnya yang bener-bener gak terduga. Pertama, Menhas ini ngaku ke teman-temannya kalau dia ateis. Dia gak percaya sama Tuhan. Padahal setiap hari Menhas ini sholat di masjid bareng sama ayahnya. Dia bilang dia ngelakuin itu cuma untuk bikin kedua orang tuanya bahagia. Menhas bilang dia juga gak takut dan gak percaya sama adanya hari akhir. Tapi dia takut banget bikin kedua orang tuanya kecewa, bikin keluarganya malu. Menhas pun bilang di grup chatnya, untuk itu dia bikin satu rencana buat menyelamatkan orang tuanya dan juga keluarganya dari rasa malu dan kecewa karena punya anak seperti dia. Makanya Menhas akan menghabisi semua keluarganya. Teman-teman di grup chatnya kaget ya, tapi mereka ngiranya ya mungkin ini cuman bercandaan aja. Mana ada sih seorang anak yang mau menghabisi semua keluarganya cuman karena takut ketahuan kalau dia di drop out dari kampusnya. Nggak mungkin kan ada yang kayak gitu. Ternyata apa yang diomongin Menhas di grup chat game online-nya bukan cuma bercanda. Hari itu tanggal 28 Juli 2019, tepat satu hari sebelum hari wisuda fiktifnya. Setelah Menhas bikin pengakuan ke teman-teman game online-nya, Menhas benar-benar melaksanakan niatnya. Menhas keluar kamar, rumah sepi. Ibu sama neneknya masih tidur, sedangkan kakak sama ayahnya sudah pergi keluar untuk bekerja. Menhas ngambil sebilah linggis. Dia masuk ke kamar ibunya, dilihat ibunya masih tidur. Menhas pun mukulin ibunya pakai linggis berkali-kali sampai ibunya tuh bersimbah cairan merah itu ya guys. Terus dia ambil sebilah pisau dapur dan dia sampai ibunya udah nggak bernyawa lagi. Setelah itu Menhas keluar, dia masuk ke kamar neneknya, dia angkat linggisnya dan dia lakukan hal yang sama neneknya sampai neneknya benar-benar udah dia yakin udah nggak bernyawa. Lalu dia bawa nenek sama ibunya, dia masukin ke dalam satu kamar yang sama. Terus Menhas foto. Setelah itu dia juga selfie sendiri, dia liatin tuh mukanya yang udah bersimbah cairan merah tadi. Setelah itu dia kembali online, dia main game online lagi. Terus dia chat di grup chatnya, dia bilang, aku udah melakukan rencanaku, aku udah menghabisi ibu dan juga nenekku. Ini foto-fotonya, kalau kalian gak percaya, aku tinggal nunggu aja nih kakak sama ayahku pulang buat menyelesaikan misiku hari ini. Ngelihat foto-foto yang dikirim sama Menhas, teman-teman di dalam grup chatnya langsung panik. Mereka mikir, ini Menhas beneran ngelakuin hal gila ini? Masa iya sih? Tapi ini fotonya beneran. Teman-temannya pun langsung bikin satu grup chat lain. Mereka ngediskusiin apa yang harus mereka lakuin. Beberapa orang kayak berusaha buat terus-terusan ngajak Menhas buat chatting di grup chatnya. Maksudnya supaya Menhas ini sibuk, jadi nggak ngelakuin hal lain gitu. Dan beberapa orang lainnya melacak keberadaan Menhas.
Tapi sayangnya Menhas ini bener-bener gak pernah bilang dia tinggal di mana. Bahkan dia gak pernah ngasih nama aslinya. Jadi bener-bener identitasnya tuh tersembunyi banget. Tapi ada satu temen grup online-nya yang berasal dari Kanada juga. Dia berhasil melacak IP address-nya Menhas. Dia pun dapat nih lokasi rumahnya Menhas di mana. Dia langsung nelpon polisi. Dia ceritain semuanya. Dia bilang dia takut kalau temannya tuh bener-bener ngelakuin hal tersebut. Dia kirimin semua foto-fotonya ke pihak kepolisian. Tapi sayangnya semuanya udah terlambat. Menhas ngechat lagi di grup game online-nya. Dia bilang, maaf ya, adik aku udah pulang dan ayah aku bentar lagi juga bakal pulang. Aku harus menyelesaikan misiku nih. Menhas pun langsung offline. Teman-temannya makin panik. Menhas ngeliat adiknya Malesa baru aja pulang dan masuk ke dalam rumah. Dari belakang Menhas angkat linggisnya dan dia mukul Malesa berkali-kali. Setelah itu dia kembali ambil pisau dapur yang tadi dan dia sampai akhirnya Malesa juga kehilangan nyawanya. Tubuh Malesa diangkat lagi, ditaruh di kamar yang sama ibu dan juga neneknya. Setelah itu Menhas kembali main game. Gak lama dia ngedenger ayahnya pulang, masukin mobil ke garasi. Menhas pun keluar. Dari belakang dia kembali mukul ayahnya yang baru aja pulang kerja. Pakai linggis berkali-kali sampai ayahnya tersungkur ke lantai. Dan dia kembali dilakukan hal yang sama, patternnya sama persis. Sampai ayahnya pun juga kehilangan nyawanya, guys, ya Allah. Gak kebayang ya. Terus semuanya, tubuhnya pun dia kumpulin, dia masukin ke dalam kamar yang sama. Setelah semua misinya hari itu selesai, Menhas cuci tangan dan dia kembali main game online dengan santainya. Setelah itu Menhas chat lagi ke teman-teman game online-nya. Dia bilang, "Hai, aku udah selesai nih menjalankan misiku hari ini. Aku udah menghabisi semua keluargaku. Tapi gak apa-apa, aku ini udah menyelamatkan mereka dari rasa malu karena punya anak kayak aku, anak setengah manusia yang juga pecundang." Jadi Menhas selalu bilang ke teman-teman game online-nya kalau dia ini adalah anak setengah manusia. Dia itu memang gak pantas hidup di bumi. Menhas bilang, aku tuh gak percaya hari akhir. Jadi keluargaku tuh udah selamat dari rasa malu dan kehidupan mereka sudah selesai. Polisi yang tadi dihubungi oleh salah satu temen game online-nya Menhas berhasil melacak rumahnya Menhas. Pukul 2 pagi polisi pun tiba di depan rumahnya Menhas. Dia ngetuk pintu. Menhas lihat dari balik jendela. Oh, ada polisi. Menhas masuk ke kamarnya terus dia ngechat. Hai teman-teman, makasih ya selama ini udah jadi temanku, udah mau ngedengerin semua keluh kesahku. Aku berterima kasih banget. Polisi udah datang dan sebentar lagi dia bakal menangkap aku. Kayaknya aku akan mendekam di waktu yang lama. Makanya aku gak butuh lagi nih uang. Tolong ya kirimin nomor rekening kalian. Aku bakal kirim semua uangku ke kalian. Itu untuk kalian aja. Menhas bilang kayak gitu. Tapi gak tahu ya Menhas ini beneran ngirimin uang ke teman-temannya atau enggak. Polisi pun masuk ke dalam rumah. Menhas menyerahkan diri tanpa perlawanan. Di persidangan, Menhas ini benar-benar gak menunjukkan rasa bersalah, gak menunjukkan rasa penyesalan, gak menunjukkan rasa sedih. Bahkan dia bilang ke hakim dan ke para juri kalau apa yang dia lakukan ini semata-mata buat menyelamatkan keluarganya dari rasa malu. Mungkin Menhas ini udah terganggu kali ya guys jiwanya, gak ngerti lagi ya. Akhirnya Menhas pun dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan buat bebas bersyarat. Semua orang yang kenal sama keluarga Zaman bener-bener kaget banget. Mereka syok. Kok bisa-bisanya Menhas Zaman, seorang anak yang pendiam, yang penurut, yang baik-baik, yang kayaknya gak pernah bikin onar. Karena mereka tuh kenal Menhas dari kecil ya. Tiba-tiba aja tega menghabisi semua keluarganya. Mereka benar-benar syok banget.
Nah, setelah kejadian ini, komunitas Bangladesh yang ada di Kanada, tepatnya di Ontario, mereka melakukan seminar secara rutin buat merekatkan hubungan antara anak dan juga kedua orang tuanya. Para orang tua dan juga para anak diminta buat saling minta maaf, buat memperbaiki komunikasi mereka supaya lebih erat lagi lah hubungannya, agar tragedi yang menimpa keluarga Zaman gak akan pernah terulang lagi. Oke guys, itu dia cerita kita hari ini. Benar-benar wow banget ya. Gak habis pikir, aku gak nyangka ada kasus kayak gini. Sekian cerita aku hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Yuk kita sama-sama saling memaafkan. Sebagai anak, kita berusaha untuk memaafkan orang tua, karena bagaimanapun namanya orang tua sebenarnya pasti pengen yang terbaik kan buat anaknya. Begitupun juga orang tua ya, kita harus berusaha buat mengerti kondisi anak kita. Sekian video aku hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.